Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Mama Astre, di channel YouTube saya. Gimana kabarnya semua nih? Semoga baik-baik saja ya, dan sehat selalu, bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mau share kegiatan saya di siang hari. Dan tadi udah saya perlihatkan tempat tadinya rak piring ini di depan kamar mandi sana ya teman-teman. Dan rencananya ini saya mau potong atau bagi dua gitu ya, biar saya bisa naruhnya di bawah meja wastafel itu. Dan ini saya lagi proses untuk memotongnya pakai gergaji besi. Dan ini saya pakai alat yang seadanya ya teman-teman. Ini peralatan suami gitu. Dan juga kebetulan hari ini suami saya nggak ada di rumah, dan pekerjaan ini semua saya lakukan dengan saya sendiri gitu, dan dibantu sama anak saya. Meskipun bantunya apa ya, bantunya meratakan gitu ya. Oke, pokoknya diikuti terus ya video saya ini, jangan sampai di skip gitu, pokoknya ditonton sampai habis, jangan di skip. Dan jangan lupa juga dukungannya untuk subscribe channel saya ini. Terima kasih. Dan alhamdulillah kaki yang pertama tadi itu udah terpotong ya teman-teman, tapi belum terpisah gitu, masih ngait sama kaki yang ketiganya gitu. Dan ini saya lanjut untuk memotong atau gergaji kaki keduanya gitu. Dan ini saya kerjakannya itu lama banget ya teman-teman, karena gergajinya itu udah karatan gitu dan gak ada pegangannya juga. Ini langsung saya pegang besinya gitu ya, terus di tangan itu agak terasa sakit gimana gitu ya. Sebenarnya udah dari kemarin-kemarin saya mau potong rak piring ini, saya minta bantuan sama suami saya gitu, tapi ternyata dia nggak ada responnya gitu, karena kebetulan juga dia banyak kerjaan. Dan alhamdulillah juga kaki keduanya udah bisa terpotong, dan lanjut saya untuk memotong kaki ketiganya ya. Meskipun agak sedikit ribet, namun saya tetap selalu bersyukur ya teman-teman, dan selalu sabar untuk mengerjakan atau memotong rak piring ini, karena rumah saya itu terlalu sempit ya, dan peralatan saya itu agak terlalu numpuk-numpuk gitu. Makanya saya ada rencana untuk memotong rak piring ini biar piring-piring saya itu tersimpan di bawah meja wastafel gitu. Dan kebetulan TV saya itu udah nggak bisa nyala gitu ya teman-teman. Saya tahu saya mau taruhnya di mana, dan tadinya setelah saya pindah rak piring ini di bawah wastafel, TV saya taruh di tempat semulanya rak piring ini gitu. Oke, pokoknya ditonton sampai habis ya. Oh ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik channel saya ini. Mohon semua dukungannya ya untuk subscribe channel saya ini, dan bisa juga teman-teman like atau komen ataupun share ke sosial media yang teman-teman punya gitu. Dan alhamdulillah ini kakinya udah terpotong semua ya. Dan ini saya mau rakit yang bagian atasnya gitu. Dan di sini sama-sama punya dua rak gitu ya. Nah, gimana menurut teman-teman semua? Apakah bagusnya
yang satu panjang itu apa yang bagi dua gini ya teman-teman, mohon komen di bawah. Dan di sini saya lanjut mau buka gorden dapurnya. Oh iya, mungkin teman-teman bilang kok gorden dapurnya nggak pernah diganti sih atau nggak pernah dicuci. Maaf ya teman-teman, saya itu punya gorden meja dapur itu cuma satu ini. Sayanya juga sering nyuci tapi jarang saya videoin gitu ya. Dan insya Allah kalau ada rezeki saya mau pesen di Shopee gitu ya. Udah saya taruh di keranjang tapi belum sempat saya check out gitu karena saya saya usahakan yang paling saya butuh gitu, yang saya duluan gitu ya teman-teman. Kalau masih ada atau masih bagus, ngapain harus diusahakan cepet-cepet gitu ya teman-teman, kecuali nggak punya gitu ya baru diusahakan untuk secepatnya gitu. Dan ini mulai saya keluarkan yang isi-isi di bawah wastafel saya ini, dan semuanya agak berantakan. Tadinya di bawah itu ada keranjang tempat wajan sama rak tempat bawang merah, bawang putih sama kunyit, ada kompor hok yang kompor minyak tanah gitu ya, sama karung bekas beras karena saya sering bawa dari kampung gitu, terus karungnya itu banyak. Dan ternyata di bawah ini banyak pasir-pasir ya teman-teman, dikeluarin sama semut, bahkan dikeluarin sama tikus juga. Dan alhamdulillah setelah saya naruh piring di bawah wastafel ini, tikusnya itu nggak berani ya teman-teman. Dan bisa terlihat kan itu tanahnya ya teman-teman, itu bukan tanah sih, pasir-pasir gitu ya. Dan itu juga kemarin udah saya tutup di bawah wastafel itu sama keramik itu ya, bekas dilubangi sama tikus gitu. Dan itu kelihatan banget kan berantakan peralatan yang di bawah wastafel tadinya itu, dan nanti nggak tahu saya mau taruh di mana itu ya teman-teman. Dan itu sebenarnya rak sandal atau rak sepatu gitu, saya punya dua, lalu saya pakai buat bumbu satu, pakai buat sepatu satu gitu. Dan ini mulai saya menata peralatannya dan gimana hasilnya nanti ya teman-teman, saksikan ya. Dan ternyata alhamdulillah pas banget ya dengan ukurannya ya teman-teman. Dan ini sebenarnya meja wastafel ini tadinya itu meja kompor saya ya teman-teman, karena belum ada dana gitu, kita pakai yang ada aja gitu ya, nggak harus yang mahal-mahal atau pakai cor-coran gitu. Insya Allah ada rezeki kita buat yang bagus. Dan di sini saya mau lanjut untuk gergaji pipa. Sebenarnya saluran air pencuci piring saya itu ke sini ya teman-teman, di tengah gitu. Terus suami saya itu mindahnya ke pinggir gitu biar nanti cuci piringnya nggak berdekatan sama kompor gitu ya. Dan ini saya berusaha untuk memotongnya biar rak piringnya itu mepet sama pinggir ini ya. Dan itu tabung gas saya di sebelah sananya. Nanti kalau gas saya habis, saya harus keluarin piring dulu gitu ya. Agak susah sih, tapi ya mau gimana lagi. Dan ini gergajinya juga udah pada karatan semua karena kena air gitu ya teman-teman. Saya sering nyiram bunga, terus airnya itu suka masuk ke penyimpanan alat peralatan gitu. Nah di sini sengaja saya tidak mau mempercepatkan biar teman-teman semua lihat betapa susahnya ya kita ngerjain
yang bukan pekerjaan kita gitu ya, tapi saya selalu bersabar gitu ya untuk bisa dan berusaha gitu, dan alhamdulillah akhirnya bisa patah juga pipanya ini. Dan lalu saya tutup pakai penutup toples sosis gitu ya teman-teman, biar tikusnya nggak keluar masuk lewat pipa ini. Dan ini dia, saya mulai menyusunnya lagi, dan pas banget ya teman-teman ukurannya gitu. Dan setelah saya naruh piring di sini, kecoa-kecoanya pun nggak bakalan berani ya teman-teman, nggak ada kelihatan satupun. Kemarin itu masih berantakan itu, ya Allah, kecoanya itu banyak banget gitu. Dan sebelum saya menyusun piring-piringnya, saya mau lap sedikit gitu untuk sirak piringnya. Sebenarnya ini di siang hari ya teman-teman, dan itu anak saya itu mau lewat ke sana, mau ambil alat pancingnya dia yang mainan itu. Saya yang ngelarang karena nggak ada jalan, tapi dia tetap mau usaha mengambil gitu ya teman-teman. Oke, pokoknya ditonton terus ya teman-teman, jangan di skip. Dan ini saya mulai mau menata piring-piringnya. Dan perabotan dapur saya itu atau peralatan dapur saya itu nggak terlalu yang banyak-banyak banget ya teman-teman. Piring makan sama mangkok-mangkok kecil ya, udah itu aja, sama sendok makan. Pokok peralatan untuk menggoreng cuma itu aja ya. Dan ini penampakan setelah saya menata peralatan piring-piringnya ya teman-teman, tapi gorden dapurnya belum kering. Dan ini nanti saya mau taruh di samping rumah aja, kebetulan ada space di sana, saya mau taruh di situ aja. Dan ini anak saya maunya di video ini gitu ya, pasti mau ikut aja ya, yang namanya anak kecil. Dan itu teman-teman jangan salpok sama bak merah itu ya, sebenarnya itu wastafel saya itu airnya itu netes-netes, dan itu saya tampung airnya pakai bak merah itu gitu biar nggak basah ke lantai. Dan korden yang satu ini saya nggak buka ya teman-teman, karena baru kemarin yang lalu itu saya cuci gitu, dan agak susah juga untuk bukanya karena saya pakai pipa air gitu ya teman-teman. Dan gimana menurut teman-teman semua nih, udah rapi apa gimana ya? Mohon dikasih saran di kolom komentar ya teman-teman, biar saya tambah semangat untuk membuat videonya gitu.
Dan itu TV saya taruh di situ ya teman-teman, yang tadinya piring rak piring di situ. Dan ini penampakan setelah saya pakaikan horden. Sengaja saya tidak videokan ya teman-teman. Dan mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita ketemu di video saya berikutnya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video saya ini sampai habis, meskipun tidak gitu ya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap dalam video ini, mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungannya ya. Bye bye.